Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Nabi itu kalau guyon itu tidak pernah bohong. Makanya di tiba itu disebut wayam zahu wala yaqulu illa haqqan. Nabi itu ya guyon, tapi nggak pernah bohong. Yang bohong kan khayal kamu. Masyhur itu ada orang sepuh sowan Nabi. Di kitab saya itu perempuan, tapi di beberapa kitab lelaki. Saya tidak tahu pastinya berapa. Biasanya ahli hadis mentahmilkan taat dudul kisoten atau taat dudul wakiaten. Oke, kita bayangkan itu perempuan. Ya Rasulullah, saya ini tergesa-gesa, nanti takut kemalaman. Ini orang sepuh. Jadi jangan kamu bayangkan Nabi soalnya wong ayun nom nanti jadi hoax. Orang sepuh. Oh, di sini aja, ada usah tergesa-gesa pulang, kata Rasul. Lah nanti gimana, saya jalan kaki ya Rasulullah sampai kampung saya itu nanti malam. Kata Nabi, la ahmilan naki alab binako. Santai saja, nanti tak pinjemin anaknya unta. Kata perempuan tadi, ma fa'altu bibninako. Apa yang bisa saya lakukan dengan anaknya unta? Sudah, tenang saja, kata Nabi. Setelah mau pulang, disiapkan unta, ya unta tua, unta layak dinaikin. Ya Rasulullah, ini kok unta tua? Katanya anaknya unta. Nabi dengan santai, oh masih tua ya anak unta, kata. Jadi itu menafsirkan anak unta cilik itu kan pikirannya kamu kan. Sebetulnya anak unta itu ya tua pun anak unta. Maka saya itu yang termasuk bangga. Nasib saya nanti insya Allah kayak Gus Mus, kayak Gus Dur, sampai tua dipanggil Gus. Tapi saya niatnya lebih buruk supaya nanti kalau saya salah pantas ngijek Gus. Tapi dalam kompetisi kadang Gus itu kalah. Itu dulu di Pondok Sarang itu kalau ke WC itu antri. Itu yang di WC didodok supaya cepat keluar. Ayo cepat keluar, saya Gus. Dikira teror Gus itu yang di WC menjadi takut. Yang dalam WC gak kalah, saya malah kiai. Iya. Jadi memang kacau, kalau sudah logika itu kacau. Tapi di Ihya kitab yang populer dikaji di pesantren, itu ada babnya. Qodiyat itu pengarang tentang betapa wajibnya takdim sama Rasulullah. Tapi punya bab mizahun Nabi, guyonan-guyonannya kajian. Cuma Nabi seninya tadi, wala yaqulu illa haqqan. Meskipun guyon itu nggak pernah bohong, itu butuh seni itu. Bohong apa guyon tapi tidak pernah. Tapi umatnya ada saja yang pernah niru, ya termasuk Ki Bisri tadi. Sudah nunggu Mbak Fadl, sudah di dalam. Ketika ditunggu ternyata ya dalamnya Mbak Fadl sendiri, bukan di dalam apa? Ada seorang raja yang gemar kawin karena orang Arab gemar kawin. Itu setiap ada perempuan cantik ingin dinikah. Nikah itu masih baik, jadi sama tidak usah anti. Soal kamu dengki sama orang poligami itu ya hasut gitu. Yang layak biar poligami asal ada yang mau dan siap-siap ada tambah satu hilang satu biasanya. Singkat cerita, dia itu cinta sama seorang perempuan. Nah perempuan itu ditanya-tanyakan sama pemuda situ, ajudan dia, gimana saya boleh nikah itu? Jawabannya tadi, kaifatang kihuha wa qad ra'aitu qabbalaha rajulun. Kok kamu nikahi gimana? Saya pernah melihat dia itu dicium seorang lelaki. Kamu itu seorang raja, masa nikahi perempuan yang pernah dicium seorang lelaki? Wah itu miso-miso raja. Udah enggak. Saya ini raja muslim soleh, masa nikahi orang yang pernah dicium lelaki? Suatu saat si pemuda ini menikahi perempuan itu. Mantelnya bukan main, karena dia kesaingan sama raja, gak mungkin menang. Satu-satunya menang itu bikin hoax tadi itu. Ini cerita ini di ithaf, di sarahnya Ihya. Kamu kira di ini di cerita Alfu Yaumin wa Lailatnya Abu Nawas? Enggak, ini cerita di Ithaf, kitab yang sangat sakral karena syaratnya apa? Ihya. Setelah nikah maki-maki raja, orang tidak punya harga diri, perempuan pernah dicium orang kok dinikahi. Tadri mandalikar rojul, kamu tahu siapa lelaki itu? Gua abuha, yaitu bapaknya. Oh terraja wasem, nggak ngerti gue. Jadi apa? Kiai-kiai dulu itu rileks. Sehingga saya datang ke sini ketika diminta sama Mbak Mus, sebenarnya nggak diminta, diperintahkan.
karena pasti pakai agak-agak otoriter gitu, karena di atas kita, jauh di atas kita. Mbah Mun guru saja manggil beliau Lek, karena kita tahu Mbah Mus punya ibunya itu binti Khalil Harun. Mbah Khalil itu, saya punya manakibnya banyak tentang Mbah Khalil Harun. Jadi beliau itu adiknya Umar Harun. Mbah Umar Harun itu dulu alim-alimnya Ki Sarang, setelah Mbah Ghazali itu Mbah Umar Harun, termasuk Mbah Khalil Harun yang ngaji sama kakaknya Umar Harun. Setelah beliau alim alama, singkat cerita setelah menyelesaikan pendidikan, pindah ke Kasingan itu dibawain santri oleh kakaknya namanya Umar Harun. Nah Mbah Harun itu punya istri namanya Mbah Sinto, itu saudaranya Mbah Ghazali. Makanya Mbah Mun manggil Mbah Mus itu Lek, karena Mbah Mun ke Mbah Ghazali itu Mbah Mun Nyai Mahmudah binti Ahmad. Ahmad ini bin Su'aib. Su'aib ini juga menantunya Mbah Ghazali. Terus Mbah Ghazali, berarti Mbah Mun dari Mbah Ghazali generasi kelima. Kalau Mbah Mus kira-kira ya Mbah Mus, Nyai Bisri, Mbah Khalil. Nah Nyai Sinto ini sudah saudaranya apa? Mbah Ghazali. Berarti Mbah Mun dengan Gus Mus itu kalah satu tokoh di urutan nasab. Makanya manggil apa? Lih. Tapi Mbah Mus orang baik, tidak pernah manfaatkan itu. Yang sering manfaatkan Mbah Nawawi itu. Karena pernah sepuh itu, wah sembrono kalau sama saya itu. Saya di mana-mana itu digosipkan murid beliau. Ya saya ikhlas saja. Itu satu-satunya harga diri Mbah Nawawi, ya saya ikhlas. Saya ikhlasnya. Jadi karena memang saya manggil beliau juga memang pernah nyembah. Buyut saya kandung itu namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Dowi. Jadi saya ini juga Bani Lasem. Buyut saya kandung namanya Maimunah, istrinya Mbah Umar bin Arabi, melahirkan mbah saya sampai ibu saya sampai saya. Saya teruskan. Jadi cobalah Quran itu dibaca secara fasih. Kalau ingin baca fasih caranya gimana? Kamu harus belajar balaghah, belajar lisanul Arab, belajar mantek, belajar logika. Nah, kalau logika itu tidak sampai, cari muhalnya. Ini fatwanya Said Robdon Al-Budi, juga fatwanya semua ulama usul fikih. Saya ulang lagi ya, kalau logika kamu nggak paham, cari sisi muhalnya. Saya ulang lagi, cari sisi muhal. Misalnya kamu angan-angan tentang Allah nggak dok, sedurungnya Allah itu sopo. Misalnya kamu angan-angan gitu. Sama agama tentu itu dilarang, tapi orang filsafat tetap saja nyari itu. Lalu hentikan pencarian itu, yaitu tadi katakan saja hadhil maujudat yastakhilu ayyakhluqahal adam. Sesuatu yang maujud tentu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak ada. Fa innal adama la yu'athiru aslan wa la yakhluqu aslan. Namanya sesuatu yang nggak ada pasti tidak berstatus pencipta. Namanya saja nggak ada. Akhirnya la buddha min ayyasbiqu hadzal alam maujudun. Maka alam ini harus didahului sesuatu yang maujud. Lah maujud ini yang oleh Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah selesai di sini. Tinggal delok TV, tinggal ngopi, turu sampai setannya setruk karena nunggu mau bikin was-was itu lagi. Loh saya itu termasuk kiai paling sering lihat sinetron. Kadang ya lihat Mak Lampir itu sering terjadi. Sampai istri saya itu protes, Gus, dengan kata orang banyak orang alim kok senengan itu Mak Lampir. Karena setan mau menggoda saya tentang berpikir Allah. Jadi dia ngenteni. Kok malah mikir Mak Lampir gitu. Setelah lihat Mak Lampir biasanya saya itu lapar, terus makan. Habis makan tidur. Setannya masih nunggu mau was-was. Ternyata saya habis bangun ngopi lagi. Kadang lihat berita orang ditangkap KPK macam-macam. Ini penting saya utarakan supaya setan itu tidak menang. Jadi ciri utama setan itu kata Rasulullah SAW, setan ini goda umatku, hadhil jibal khalaqaha Allah, hadhil ardo khalaqaha Allah, hadhil bihar khalaqaha Allah, faman khalaqaha Allah. Itu makanya banyak orang jurusan filsafat keblinger karena tanya Allah itu siapa. Kata Rasulullah, jika sampai ini maka kamu harus berhenti. Lo berhenti tanpa dialihkan ke yang lain kan susah. Tinggal aja lihat dulu sinetron. Ya paling gampang ya Mak Lampir, kan ada takut-takutnya sedikit. Karena kalau lihat sinetron anak-anak milenial itu kalau ada artis cantik sampai nangis. Karena istri kamu tidak seperti itu. Jadi ini trik ya. Trik supaya melihat TV tapi tidak nyesal. Makanya saya milihnya Anggrek Darmo, Mak Lampir. Ya saya nggak mikir maknanya. Butuhnya setan bin mangkol itu. Karena ngenteni saya mikir itu ternyata tidak mikir itu lagi.
Jadi makom saya itu beda, sama-sama lihat sinetron. Mungkin saya jadi wali karena lihat sinetron. Mungkin ya. Makanya banyak wali itu nggak bisa diduga. Banyak orang jadi wali itu justru karena makan, justru karena melakukan hal-hal yang cara orang banyak itu salah. Itu Abu Yazid Al-Bustami itu pernah tanya sama Allah. Kamu nggak usah bayangkan caranya, tanya gimana. Nggak wali ya, dak tok. Sudah ada tanya itu. Tanya gini, ya Allah, orang seserdup saya dalam ibadah sedekat ini sama jenengan. Lalu saingan saya dekat jenengan masuk surga itu siapa? Sama Allah ditunjukkan orang yang tidur, itu tidur yang, ya teman kamu yang tidur di kamar. Nggak terima Bu ya, ini gimana? Kok bisa setingkat saya orang yang tidak tidur gitu? Yang saya ibadah terus, istighfar terus. Tapi jawabannya Allah nih, woi ibadah terus itu mergo dia. Jadi kan nganggep aku itu rodok-rodok jahat gitu. Iki tuh ratu mergo yakin aku apian, mengani ditinggal turu. Jadi sampean jangan tiru makom saya ketika tidur. Itu punya kelas khusus. Tapi jangan tiru, ini cerita saja. Sampean ndak harus niru. Karena sampean kalau niru itu harus ada Abu Yazidnya. Abu Yazid sudah nggak ada. Tapi itu ilmu. Ilmu yang cocok ndak cocok harus kita kaji. Saya tadi jagungan sama beliau, sama Profesor Said Akil Al-Munawar. Beliau cerita sebetulnya sekolahan saya itu tentang usul fikih, tapi terkenal saya Profesor Tafsir. Tapi saya suka ilmu usul fikih, meskipun korbannya ya banyak. Biasanya orang jadi liberal gara-gara ya usul fikih. Sebenarnya nggak perlu dipikir lah, itu macam-macam. Begini, dalam usul fikih yang mainstream itu kan ada hukum wajib, haram, ya makruh, terus macam-macam lah. Termasuk ada mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Dalam ilmu usul fikih sebetulnya definisi mubah boleh dilakukan, boleh ditinggalkan itu salah. Karena begini, setiap Anda melakukan sesuatu yang mubah, pasti di saat itu meninggalkan sesuatu yang haram. Saya ulang lagi ya. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Semua teks di Lubul Usul seperti itu. Memang saya hafalkan karena ini cara saya jadi wali yang mudah murah. Itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadzaf. Terus beliau membuat sekian contoh. Hukum mubah itu kata ulama yang lain kan boleh dilakukan, boleh ditinggal. Itu tidak benar. Mubah itu ya wajib. Karena setiap kita melakukan mubah, maka saat itu berarti kita meninggalkan barang haram. Coba orang tidur itu artinya apa? Tidak zina, tidak maling, tidak selingkuh, tidak mabuk. Sampean di pondok nikmati jagungan, rokokan, ngopi. Artinya nikmati rokok, nikmati kopi. Tidak menikmati tontonan di bar. Makanya kita berharap malaikat itu belajar usul fikih sehingga ketika kita rokok di pondok dilihat hada taroka melihat bar, wahada taroka melihat dangdutan, wahada. Jangan sampai malaikat bilang gini, dasar kere rakra delok. Itu repot kalau sampai begitu. Nah, kalau mubah itu artinya tarkul haram. Tarkul haram itu wajib apa sunat? Wajib kan? Berarti setiap orang melakukan mubah hakikatnya melakukan wajib, dan itu artinya dapat pahala. Salah sampai ngaji ini rahatam, jadi ngelakoni mubah itu mengira tetap mubah. Maka berbahagialah orang yang ngajinya khatam. Makanya setahu saya kiai Mbah Mun ya sering guyon. Setahu saya Mbah Mun kalau ketemu Mbah Mus ya guyon terus. Guyonnya ini adalah waminal qutbi kata Imam Ghazali. Utbu hadaddin al istilzat bil mubahat. Poros agama ini pada akhirnya adalah nikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu. Orang itu kalau fasik, mau makan siang aja kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa makan. Mau jalan-jalan kalau nggak ditemani perempuan cantik nggak bisa jalan-jalan. Kalau kiai-kiai itu enggak. Gujluk-gujlukan gue seneng ira karuan. Dulu terkenalnya Kiai Bisri, Kiai diundang katanya mau ada menteri. Ternyata menterinya ya beliau tidak masak antok di sini. Karena maknanya menteri itu pembantu presiden. Semua kita adalah bantu presiden terlaksananya kedamaian itu. Loh iya kan? Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Apa artinya menteri pertanian kalau kita tidak nanam padi? Mbok pinternya kayak apa tetap nggak ada ketahanan pangan. Sekarang menjadi ketahanan pangan itu rumusnya menteri apa karena petani mau nanam padi?
Itu hakikatnya membantu presiden dalam ketahanan pangan. Cuma petani lebih keren karena tidak butuh digaji. Kalau menteri ya keren tapi kurang keren karena masih dapat apa? Gaji. Akeh tunggale lan mikir untuk gaji. Nah petani ndak mikir nggak dapat gaji. Oh itu keren. Selalu rakyat lebih keren dibanding pejabatnya. Memang gitu aturannya begitu. Aturannya begitu. Kamu saja yang kurang syukur. Jadi rakyat tuh gremeng, enak jadi menteri. Ya sudah itu hak kamu. Tapi saya tidak berpikir seperti itu. Maka saya ulang lagi ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Supaya tadi saya sudah bilang, saya sudah nggak menang dalam suara, harus menang dalam logika. Karena ini audisi, ini audisi. Di kabar Mbah Mus, nanti yang menang siapa tidak tahu saya. Tadi Pak Mu'ad, sekarang saya, kemarin Gus Zofur nggak tahu saya. Nanti masuk nominasi apa nggak tahu. Begini, kalau artinya fi'lul mubah itu tarkul haram, saya ulang lagi. Kalau fi'lul mubah itu artinya tarkul, maka mubah ini spesial sespesialnya. Sehingga Allah kadang ngendikan sederhana sekali. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu ditakdir tidur malam hari maupun siang hari. Kalau kamu nggak malam hari, subuh hari, pagi hari, siang. Kenapa dihitung wa min ayatihi? Sekarang kalau ada pakar medis, pakar kesehatan bilang ini kalau kurang istirahat mati, kalau kurang istirahat jantungan. Berarti tidur adalah menghilangkan penyakit jantung. Obat paling mandi dengan orang rutin tidurnya itu masih mandi orang rutin tidurnya. Kamu beli obat harganya 1 miliar tapi nggak pernah tidur 3 hari, tetap taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Maka yang penting itu obatnya apa tidurnya? Tidurnya yang dibantu obat. Tapi kalau obat tok gak dibantu tidur masih sakit. Berarti penting mana tidur sama obat? Karena penting tidur wa min ayatihi. Orang kayak sampean sering delok YouTube, delok gambar semacam-macam. Barokah mana dengan tidur? Wong nak melek mripate delok macam-macam. Barokah tidur. Jadi tidur adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan haraman. Ya, saya ulang lagi, tidur itu adalah perlawanan terhadap keinginan melakukan keharaman. Jadi kalau mau tidur nyati gini, ya Allah, siap tidak berangan-angan tentang maksiat terus tidur. Oh itu wa min ayatihi. Jangan kok gak ada duit terus ngombe sing akeh ben iso ngantuk. Wah ini tidur yang untuk melawan kemiskinan. Supaya lupa utangnya tidur, lupa kasusnya. Itu udah akan jadi wali yang seperti itu. Kalau jadi wali tak gugat itu. Nah, sehingga karena mubah itu tarkul haram, Allah itu sering menghitung ibadah yang super itu halal mubah. Misalnya Allah ngendikan kulu washrobu, kamu harus makan. Sekarang gini, jaga kesehatan itu wajib enggak? Wajib. Kalau saya tidak sehat tidak bisa ngaji di sini. Apalagi Mbah Mus kalau nggak sehat ditunggu orang se-Indonesia fatwa. Dan di antara cara sehat kamu harus makan. Kalau nggak makan sakit. Lalu makan dengan posisi menyehatkan orang yang bisa fatwa, bisa mulang, bisa macam-macam. Posisi ini super apa tidak super? Super. Maka Allah kadang sederhana ngendikan ibadah itu kulu wasrobu jong kowe yo mangan yo. Tapi ayat ini menjadi tidak hebat kalau dibaca orang tidak pernah ngaji, tidak pernah ngaji usul fikih. Pangeran piye toh? Dirimo ngongkon mangan kowe dikongkokno kulu. Wis ra usah ngono ya wis mangan. Rusak Quran kena makna ngono iku rusak. Kamu tahu superiornya ayat kulu wasrobu kalau belajar fa inna fi'lal mubah berarti tarkul haram karena saat melakukan mubah artinya tarkul haram. Dan tarkul haram itu penting. Sekarang gini, merusak diri sendiri haram apa enggak? Haram. Untuk supaya tidak rusak kamu harus makan. Berarti makan wajib apa sunat? Wajib. Lho sing haram itu kalau tulung piring dintekno. Nah, dengan cara pemaknaan seperti ini, Quran akan superior. Bahkan di ayat-ayat yang kelihatannya sederhana, kulu washrabu wala tusrifu. Ketika Nabi Musa dimenangkan mengalahkan Fir'aun, itu Allah firman pertama gitu, kamu harus makan mimma razaqnakum. Cuma syaratnya wala tatghaw fihi fayakhilla 'alaikum ghadab. Kalau kamu berlebihan nanti dapat ghadab saya. Nah khawatir saya kalau ilmu ini sudah hilang terus ayat-ayat yang biasa tentang kemanusiaan dikira biasa. Padahal ayat ini super. Misalnya nikah. Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti. Misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta
yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdu mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat tuh ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kah? Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpul istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala gitu. Nabi jawabannya ya enteng, alaih salawatu fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhafikuha wa tudhafikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya tidak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Uang kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoi kok jawabannya ora jelas. Orang jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah tuh kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abah mudhahaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah tuh rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu, kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan? Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Nggak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah, berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabu thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab ahli sunnah dalam madzhab sing jelas-jelas min baini farsi wa damil labanan khalisan sa'iwal lisya. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibin. Ya jelas ini. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja. Yang satu bela ibunya, yang satu bela dirinya. Sebenarnya Aisyah itu nggak niat ngiritik Khadijah, ingin diperhatikan Rasulullah saja. Terus ketika Sayyidah Fatimah
apa ya, matur ya Rasulullah saya supaya ngalahkan Aisyah itu gimana? Karena ibu saya sudah meninggal, ya memang tadi dia muda dia, dan tahu betul orang kalau Nabi itu sangat mencintai Aisyah. Kata Rasulullah, bilang gini saja, tetap hebat ibu saya, karena ibu saya dapat Rasulullah rondo untuk Joko. Kowe ayu kaya apa iku untuk Dudo. Jadi rileks saja Rasulullah. Akhirnya ya semenjak itu nggak ngeritik lagi. Bahaya ini kalau ngeritik. Khadijah itu kan sudah umur 40 tahun, janda dapat Joko. Aisyah perawan untuk Dudo. Keren mana? Keren Khadijah. Jadi tidak semua masalah itu Nabi itu menyelesaikan cara ekstrim. Nabi itu biasa mula apa? Santai rileks. Nah, kalau para mbak-mbak ini ingin jadi surga yang nggak aneh, syaratnya jangan rewel, karena di surga itu nggak boleh ada orang rewel. Tapi kalau nggak rewel sementara suami kamu udah bener, ini namanya goblok. Maka kata Mbak Mun kalau ngijazahi santri-santrinya, cung bojomu kudu rewel, nggak ngono fakir, kata Mbak Mun. Tapi santri yang di belakang gremeng, iya bah nak fakir, nak jantungan mati. Makanya sering itu. Jadi di antara ulumil Quran itu ada istilah maudhi'ul mudmar mengganti maudhi'ud dhamir, atau maudhi'ul lafzi menggantikan lafz dan akhar. Itu memang agak jelimet di ilmu tafsir, tapi bagi pelakunya itu menjadi gampang. Ya tadi, ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, saya ulang lagi. Ketika Allah melarang nikah hal musyrikah, normalnya perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi sama Allah digenti, wallahu yad'u ilal jannah. Itu menunjukkan bahwa nikahul mukminah adalah al jannah. Karena kamu hubungan intim ya ibadah, diwamuk kowe sabar ya ibadah, nafakoi ya ibadah, neng-nengan kejahatan senjata juga ibadah. Seru Bang, neng-nengan itu seru. Karena memang di antara sistem tubuh kita itu butuh masa-masa jeda. Itu mari cerdas. Karena tubuh kita ini hanya butuh seneng, tapi juga butuh susah. Susah itu melahirkan kearifan. Jajal bojomu tahu minggat, mesti kearifan kamu meningkat. Jadi minggat itu ya penting. Menikmati saja. Loh, ini saya nggak ngajari keburukan. Memang seperti itu. Nah, saya berharap ilmu usul fikih ini tidak boleh hilang. Karena dengan ilmu usul fikih kita tahu mubah adalah tarkul haram dan tarkul haram adalah wajib. Maka Allah sering sekali membicarakan sesuatu yang mubah itu superior. Kayak tadi wa min ayatihi manamukum billaili wan. Nah, termasuk ayatnya Allah adalah kamu itu tidur. Cara berpikir tadi, kalau saya tidak tidur sakit, kalau sakit habis biaya banyak. Sementara tidur hanya butuh seperti ini. Betapa baiknya Allah dengan tidur bisa menjaga kesehatan yang kalau tidak dijaga berbiaya tinggi. Berarti hadan naumul ibadah. Terus ulama bilang tidur itu ibadah kalau niatnya litaqawi alal ibadah. Tapi nak wae blojo turu lah itu sing masalah. Tapi tentu ilmu itu ada pembanding. Sekarang ketika kamu tidur itu tarkul wajib apa tarkul haram lah itu masalahnya. Seringnya kamu itu tarkul wajib. Wae mulang turu. Wae ngantor wong kerja turu. Lah itu tarkul haram atau tarkul wajib? Tarkul wajib. Kalau tarkul wajib berarti status tidur kamu haram. Sudah pinter ini, sudah maju ini, sudah maju. Jadi saya belajar usul fikih lagi-lagi karena untuk menjadi mufassir itu harus menguasai balaghah, menguasai usul fikih, menguasai lisanul arabi. Nah, lisanul arabi yang sering saya contohkan berkali-kali. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah. Orisinil karangannya Imam Syafi'i. Saya baca beberapa kali khatam. Juga saya beberapa kali bacakan santri. Itu kalau memaknai Quran secara lisanul arabi itu gampang sekali. Gampang sekali. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kamu boleh tayamum ketika bepergian dan saat bepergian itu tidak menemukan air, syaratnya kamu tolabul ma', cari-cari dulu. Ketika ditanya sama ashabu Syafi'i kenapa harus cari-cari dulu, jawabannya enteng. Li'anna Allah ta'ala yaqul falam tajidu ma'an wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena Allah ngendikan kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Jadi dari kata falam tajidumaan kemudian kamu tidak menemukan. Tidak menemukan berarti apa? Setelah mencari.
Sehingga beliau mensyaratkan dicari-cari dulu, baru berkesimpulan tidak menemukan. Nah, setelah tidak menemukan, kamu baru boleh tayang. Segampang itu ilmu usul fikih di depan Imam Syafi'i. Ulumul Quran dianalisis dengan usul fisik. Ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan nikah itu pakai wali? Ayatnya apa? Kalau hadisnya jelas, la nikaha illa biwaliyin mursidin. Ayatnya apa? Imam Syafi'i secara enteng baca ayat fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradau bainahum bil ma'ruf. Jika wanita yang kamu waleni, saya ulang lagi, jika perempuan yang kamu walikan, misalnya kamu punya anak yang umur 20 tahun ingin nikah sama seseorang, seseorang ini layak, ya misalnya kiai ya apal alfiyah. Tadi kata Mbah Mus itu muridnya Mbah Khalil itu alfiyah diwolak-walik apa? Saking seringnya belajar alfiyah, kata beliau sampai santri apal alfiyah wolak-walik tapi raro carane jamak kosor. Karena dulu pondoknya mau pondok nahwu, jadi kayak di ngelirap itu. Tonggone nganti apal fa'ala yaf'ulu fa'lan. Cinone we apal saking bedino itu ujiane ra selawatan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa ma fa'lan wa fa'ilun. Jadi pondok ya macam-macam. Itu saya tadi sampai mana itu? Tentang apa? Wali nikah tadi. Di bab fikih, saya ulang lagi di bab fikih. Itu kata Allah, jika perempuan yang kamu walikan itu ingin nikah, fala ta'duluhunna, jangan kamu larang. Kata Imam Syafi'i, kalau seorang wali tidak punya hak mewalikan, maka larangan jangan menghalangi itu tidak ada gunanya. Misalnya gini, Zaid itu tidak punya utang saya ulang lagi, Zaid tidak punya utang saya. Memang ini ilmu logika, Zaid tidak punya utang saya. Terus sampean bilang ke saya gini, Gus Bah, Zaid ojo tagih. Itu omongannya wong aneh apa enggak? Aneh kan? Tapi kalau Zaid punya utang saya 1 juta, terus kamu menasihati saya, Gus, Zaid ojo tagih, benar apa enggak? Wali itu punya hak melarang. Saya ulang lagi, wali berarti punya hak melarang putrinya tidak nikah. Sehingga diperintahkan Allah, kamu jangan pernah melarang. Berarti punya hak melarang. Kayak tadi, Gus ojo tagih, berarti aku dia hak nagih. Misalnya otoritas bandara ATR, pesawat Boeing sekian-sekian Lion, bolehkan landing di sini. Karena operatornya punya hak melarang. Juga punya hak mengizinkan. Tapi kalau orang lain kamu bilangin pesawat Lion nggak boleh landing di Semarang, orang lain yang nggak terkait dengan otoritas itu, aneh nggak omongan itu? Aneh. Kalau wali dilarang menghalangi perempuan ingin nikah harus memberi izin maksudnya, maka berarti wali punya hak menikahkan. Paham yang saya maksud? Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan seorang perempuan yang nikah harus pakai wali. Jadi segampang itu. Kitab Ar-Risalah menerangkan ulumul Quran. Dan dalam banyak hal ulama dulu itu, makanya saya tadi berjanji, karena Quran itu bisa kamu baca fase, kamu dengerin suara enak ya enak, kamu dengerin logika yang enak ya enak. Jangan sampai kamu udah dua-duanya. Suaranya sudah ada enak, logikanya tidak enak, itu kacau namanya. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bagaimana hukumnya uzubah? Uzubah itu gak nikah. Padahal ada hadis faman rohibaan sunnati falesa. Kata Imam Syafi'i ya gak apa-apa. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala zakara abdan solihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas solihin. Allah menyebut nabi yang soleh, dan diantara nabi yang soleh itu ada yang berstatus hasur. Hasur itu tidak ada keinginan sama perempuan, akhirnya tidak nikah. Berarti tidak nikah itu boleh karena ada nabi yang tidak nikah. Segampang itu dulu. Saya punya kitab, saya ini baru gencar-gencarnya kampanye kitab Syajaratul Ma'arif. Karena memang kitab itu bagus, menurut saya simpel dalam memahami Quran. Jadi anggap saja ini bentuk penghormatan saya sama Ki Bisri yang sudah mengkhidmai, mengenalkan ulumul Quran lewat tafsir Al-Ibris. Yang Ki Misbah punya tafsir Al-Iqlin. Memang dua beliau itu, kalau yang satu ngarang terjemah Alfiyah, yang satu yang ngarang satu. Ini dua kutub yang berbeda, yang satu sangat rileks, yang satu sangat seperti itu, nggak usah diterjemah nanti jadi repot. Itu ulumul Quran yang ditulis Syajaratul Ma'arif itu gampang sekali. Misalnya begini, beliau bikin judul Babun Nafil Ibad Bikullil Bilad. Bab seseorang harus manfaat kapan saja dia berada.
Itu terus beliau qala ta'ala wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama para nabi itu ngendikan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya dijadikan di mana-mana itu berkah. Jadi seseorang hidup harus di mana-mana manfaat. Terus ketika beliau ngendikan babun la yutrakul haqqu li ajril batil, bahwa kebenaran tidak boleh ditinggalkan hanya karena ada banyak kebatilan. Beliau terus ngendikan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha alai ajat tawafa bihima. Jadi di sofa itu ada berhala namanya Isaf, di Marwah ada berhala namanya Nailah, atau sebaliknya pokoknya Isaf dan Nailah. Terus sahabat kalau mau sa'i itu merasa dosa karena harus melewati berhala-berhala itu, sehingga mereka tanya ya Rasulullah, saya ini tetap tawaf enggak, padahal di tempat-tempat itu ada berhala. Terus kata Allah tetap tawaf. Nah tetap tawaf ini artinya apa? Melakukan barang hak meskipun di situ banyak kebatilan. Itu manhajnya para orang-orang alim kita. Mbah Mun, Mbah Mus itu ya berkawan sama orang yang macam-macam. Kamu tidak usah ngeritik, itu fikihnya sudah kelas tinggi. Fikihnya tuh la yutrakul haqqu li ajlil batil. Saya di mana-mana cerita. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu syarat kamu kalau daftar wali harus punya kitab itu. Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Itu karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab itu yang jadi indukan Ihya ketika menyebut manaqibul akhyar. Kita tahu Ihya kalau bab tasawuf mengikuti Kutil Qulub yang dikalang Abu Thalib Al-Makki. Kalau fikih tentu beliau mengikuti Imam Haromen gurunya, yaitu kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kalau manaqibul akhyar beliau mengikuti kitab Khilyatul Auliya. Dan mengikuti itu penting kalau dalam tradisi kiai. Gak boleh seorang kiai kok mikir sendiri, namanya mustaqil. Kalau mustaqil itu mubtadi', bikin tatanan baru dalam agama. Justru ulama itu harus niru sebelumnya karena sanad itu harus musalsal, nggak boleh. Imam Syafi'i bilang haram terus kamu bilang halal, terus murid kamu bilang makruh, terus muridnya kamu ya pokoknya khilaful aula, nggak boleh gaya-gayanan gitu. Kalau di kampus plagiat itu dilarang, kalau di pondok itu wajib. Makanya banyak kalau tes itu ngerpek, karena belajar itu tanpa batas katanya. Lu kok ngerpek? Buatan ya, jadi belajar kapan saja. Jadi buatan ngerpek, mutolaah pas tes. Kacau tuh santri itu. Mutolaah tapi pas apa? Tes. Itu dalam kitab Khilyatul Auliya diterangkan. Uniknya rawinya itu siapa? Sufyan bin Uyainah, orang yang sangat khusyuk, gurunya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i punya guru zaman di Mekah itu namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dalam hadis ngikuti Sufyan As-Sawri sama Ibnu Uyainah. Tapi beliau intisabnya lebih ke Imam Malik ketika ngaji apa? Muwatta. Terus beliau punya guru usul fikih namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu Sufyan bin Uyainah dalam kitab itu diceritakan pernah suatu saat Isa sama Yahya. Ini supaya saya tahu fikihnya Mbah Mun, fikihnya Mbah Mus. Isa sama Yahya itu satu nabi yang sama-sama muda, yang satu angkatan. Saya berkali-kali cerita, nabi yang satu angkatan itu ada 3, tapi yang 2 ini nggak level, yaitu Ibrahim dan Lot. Tapi nggak level karena Lot itu adalah pernah keponakan siapa? Ibrahim. Musa dan Harun, tapi Harun itu nggak levelnya Musa karena dia jadi nabi berdasar proposal Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu alsak, agak pelak, sehingga beliau kalau menjelaskan kesulitan terus pakai jubir. Makanya kemarin-kemarin itu ada wali yang kalau ngomong pakai apa? Jubir. Akhirnya Nabi Musa ngendikan apa? Waj'alli waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, saya ini lisannya enggak pati fasih, tolong Harun sing huwa afsahu minni lisanan, yang lisannya lebih fasih tolong jadikan nabi. Sama Allah dituruti, Harun jadi apa? Nabi. Tapi yang dapat wahyu Musa, jadi dia hanya jubir. Makanya seangkatan tapi tidak level. Yang seangkatan level itu hanya Yahya dan Isa. Nabi Isa kita tahu berstatus wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Jadi mulai kecil sudah pinter. Nabi Yahya ya nggak kalah keren. Ya Yahya khudil kitab biku wa atainal hukmah sobiyah. Ketika kecil sudah pinter. Jadi ini rivalitas dalam ilmu. Makanya khilaf itu penting. Jangan gontok-gontokan berarti nggak tahu ngaji. Khilaf itu penting. Nabi Yahya itu kalau jalan-jalan sampai Nabi Isa, itu yang Nabi Yahya mesti tanya, aina khiyarun nas, rumahnya orang baik mana? Saya mau nginep di situ. Mesti tanya gitu kalau di satu perkampungan yang beliau-beliau sedang jalan-jalan. Tapi kalau Nabi Isa tanyanya aneh,
Aina syirarun nas, wong sing elek-elek manggone nang ndi. Akhirnya ini kan terjadi debat, tapi karena sama nabinya ya tidak debat kusir terus kubu-kubunan kosong berapa sama kosong berapa, enggak, ini sama ya sama-sama kosong-kosong, sama-sama orang ikhlas itu kosong-kosong. Sama lama terus debat kecil. Kenapa kamu tanya aina khiyarun nas? Mana orang-orang baik? Jawabnya Nabi Yahya, ya kumpul orang baik itu enak, nyaman, teduh, enak lah. Nah kamu kenapa kau tanya mau nginep di aina syirarun nas? Ana nabiyun, ana tabibun, udawil mardo. Saya ini dokter, nabi itu dokter. Di mana-mana dokter menyembuhkan yang sakit. Kalau Anda peneliti penyakit, cari daerah yang banyak endemik penyakit apa yang daerah sehat? Daerah yang kena endemik penyakit. Tapi problemnya Anda sendiri berpenyakit dan kalau ke situ tambah nemen. Ya sama. Kalau kamu kira-kira tidak kuat ya jangan kumpul orang yang seperti itu. Kamu tidak kuat kan? Malah katut. Tapi fikih-fikih kiai-kiai kita, guru-guru kita, berteman orang macam-macam tenang saja. Karena mereka kekuatan kesalehannya sudah absolut, sudah kuat sekali. Ya tentu bi'aunillah wa bitaufiqih. Sehingga kamu tidak usah meki para guru-guru kita. Saya pernah didhawuhi Mbah Mun. Ya Cung, ya aku wis ketemu Megawati. Piye-piye Indonesia kudu damai. Engko nak tukaran yo repot. Jane yo piye, aku yo kiai. Artinya beliau harus ketemu karena untuk supaya Indonesia itu damai. Beliau anggap saja makili religius, Bu Mega makili apa? Nasional. Dan Indonesia damai itu kalau ada kerjasama antara kaum nasionalis dan kaum apa? Religius. Jadi yang namanya damai itu penting sekali. Sampai Rasulullah itu pernah berdamai sama orang yang jelas-jelas kafir. Apalagi Indonesia belum sampai seperti itu. Yaitu kita tahu dalam Sulhul Hudaybiyah, Nabi berakad damai sama Suhail bin Amr. Padahal kafir. Nah, kalau kamu Qur'annya sudah seperti itu, maka Qur'an itu punya kekuatan yang luar biasa. Ketika Sayyidina Ali konflik sama Sayyidina Muawiyah, itu dirumuskan kita berdamai. Setelah kita berdamai, terus ada pertanyaan begini. Lalu orang yang sedang konflik itu nak ketemu raine, roh raine gue serasa seneng. Ning dinggon dunia konflik ketemu raine gue serasa seneng. Oke, kita pakai mediator, kata Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali pakai mediator, Muawiyah pakai mediator. Terus orang Khawarij bilang, dalilnya apa mediator itu? Nggak ada Qur'annya. Itu orang Khawarij. Sama nggak usah tanya. Kalau orang sekarang yang apa Gus? Wah itu mari fitnah, itu provokator, berarti tanya gitu. Singkat cerita, terus Sayyidina Ali itu agak marah karena beliau terbentuk oleh Quran. Itu spontan Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika suami istri menghadapi konflik, di mana-mana konflik roh raine kan gak seneng, maka yang keluarga lelaki kirim mediator, yang keluarga perempuan kirim. Terus dari Sayyidina Ali wa ummatu Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Umatnya Muhammad lebih serius ketimbang urusan lelaki dan perempuan. Wong suami istri saja kalau konflik butuh mediator, apalagi hadhil segampang itu mereka istidlal. Jadi mediator dalilnya mana ya? Dalilnya wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Dulu Quran itu seperti itu. Ya sekarang problemnya Quran itu tidak dikaji seperti itu, sehingga fasihul ibarat atau fasihul akli atau balaghatut ta'aqqul itu enggak ada. Makanya saya ini pengagum kitab Ibnu Hajar al-Asqalani yang nyari Bukhari. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, termasuk mukjizatnya Quran adalah al-iltizat al-aqli. Akal itu menjadi nyaman. Itu uniknya yang dicontohkan seperti ngaji saya malam ini. Misalnya Allah ngendikan amkhuliku min ghairi syai'in, yang namanya maujudat tentu diciptakan sesuatu yang maujud. Karena akal akan tersiksa ketika dicekoi gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Tersiksa enggak akal kamu sebagai orang waras dicekoi pikiran hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat disebabkan oleh ketiadaan. Mesti kowe ra iso turu. Barang rono iso gawe iku piye? Nah ini yang dimaksud dalam ilmu tasawuf ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi cara tenangnya hati itu macam-macam. Nak wong toreko wis wong kon wiridan. Nak kaya kula rada ahli akal wis meneng. Alhamdulillah di pangeran sing wujud. Berarti hadil maujudat khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini pencipta berstatus super. Super itu dalam agama disebut wajibul wujud atau musabbibul asbab atau kausa primamboh lah sauning-uning musim penting itu ora hadil maujudat khalaqahal. Makanya kata beliau, Nabi itu bukan sekedar jamal suratan, ganteng secara
perawakan secara fisik enggak, tapi juga Nabi punya jamalul akal. Akalnya itu nyaman. Yaitu kita disuruh iman dengan sesuatu yang memang kita nyaman. Seperti kita disuruh iman bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, oleh al-mawjud yang super. Kan terus nyaman. Coba kalau kamu diajarin Islam, alam ini yakini yang menciptakan adalah ketiadaan. Oh, kamu kuliah sampai profesor sampai dokter pusing, ini ajaran apa? Sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang itu namanya termasuk ajaran ini indah karena ada al-iltizat al-akli, kenyamanan apa berpikir. Karena mengkawana iku ali ngatasi mamal ismi yang disapa mislu jibali Arafah iku koyok gunung Arafah. Jadi pangeran yo aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra disepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra disepuro dianggap ngenyek pangeran. Mulane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi ke daftar wali lewat jalur napa? Ndablek. Tapi potongannya ya tetap ra wali jenis serabakan. Dadi wali niku gampang. Dene kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko tak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang ae. Nak mbok bar Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidangno kok. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawahu ngene hati sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratal mustaqim dulmatun peteng. Wasiraju te dalan lagu maring sirat wal yaqinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki iku benerno barang sing tasdik. Tahqiqu tasdiki iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi lan barang ghaib. Niki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangeran. Tahqiqu tasdiki iku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni saking awal wal maqalatur Rabi'ah kula terangno. An-Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk piro? 5. Nah, zaman akhir ora timo 5 ribuan napa? Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi daniah terus ditakhfif hamzah dadi ya daniyah terus mengikuti wazan fula jadi dunya. Jadi agar barang sing hina itu jenenge apa? Dunya. Atau barang sing dekat itu jenenge dunya. Kemanane dunya saiki, dana itu maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji itu randunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran. Nak wayai perlu dikritik karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal mana Kibul Akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nama Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki. Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang syaratnya ulama harus muttabi, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh, ngeritik dunia tak ngamak. Dunia wis ora ono bener, dunia ku nggon batang, dunia ku jifah batang.
Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia gue swelek terus dia ini biasa lah orang sufi itu semilah dewian terus orang lakoni popo ngerti-ngerti lesu kok mangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau sal sayyidah dan sal hadas sayyid, kamu tanya hadas sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat, dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa sadat, maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib ya dzurriyyah Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa makalahnya, dalam apa makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat dani'ah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin cukup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, malas dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan eling pengiran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat sembrono. Mau tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo-koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dhewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrim. Makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus.
paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata daniah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah iki jenenge dunya iki masruatul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masruatul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa nggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masruatul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masruatul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakaminal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratem cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat terus ning dunya lara lah nek akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek ke. Mak lo bawa pengurus bawa rasa bener. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa akhirat. Tapi kira rata syafaat dia ambiar no karena ini penting kalau terang no. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang faqih fa hadza qasin lam yadhq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu hada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang faqih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang faqih itu punya aturan, misalnya kalau rukuk
tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir, misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo, ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wae wong fakir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Jare sing sufi, wasem maneh nobatno ora iso salat ta ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Jogo ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine, ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas saat ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya tidak dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus, dunia rusak. Sementing saat ini ngatah-ngatah istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugih zakat? Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misale ra ngono ya urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia mbok anggap rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyairah muji orang sufi itu sufi-sufi sing koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak. Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakan didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini ndak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu? Goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, khusus ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dekne piye, apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh den. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal, agama jalan. Wali songo orang-orang pilihan meninggal, agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk itu. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saiki ora ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rada manekno wong pegatan.
Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ya untung saiki di bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat kon mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, caraku Nabi-Nabi dhisik ku ditongkat apa no, Mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ono sing ngelawan, plus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya ono Yogyo macam-macam, tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Nah jawab pengiran dulu tuh. Dia mat kejok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iki ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh sing sakti sing nyekel dul ora perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa, HP-ne Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae wong nak tre berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh, sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Mbok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bonang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo misal. Saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya tidak juga kan, sarahku kayak gini nak ngaji sing ngaji ya ngomong-ngomong iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Makanya ketika Nabi Muhammad kemudian dimujizat Nabi Musa jawab pangeran bi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok karya Musa. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi ngalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ajek ning Turki. Nek kata tenan jek top Israel tuntas suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh wae. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah
Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan, ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya radhi HP rawi anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo milih ndi? Apa rasa dadi wali? Enggak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran sewengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak ono sing darani wali. Ono darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Kan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak malam merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Mulane iki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus, jejer be wong terkenal wali ku ora salaman beda nih. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere. Wong kowe padha wae wong alim kok kasut to. Nek kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu sewengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus eling Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sewengi ning masjid besok mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, wa salunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan, memang harus dikritik. Sing kritik aku enak, aku kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Ya cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi
ngadeg. Kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayatuna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah mengendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba nabi diutus jadi nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik, caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu, dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf, nanti di Marwah megang Nailah, setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarika lah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Ndak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Nama aturan main.